Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusniati dari jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai geostrategi Indonesia. Nah, yang pertama saya jelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan geostrategi Indonesia. Nah, geostrategi Indonesia adalah masalah yang penting bagi setiap bangsa, baik pada masa lampau, kini maupun mendatang. Nah, geostrategi menjadi sangat penting karena setiap bangsa yang telah menjadi negara membutuhkan strategi dalam memanfaatkan wilayah negara sebagai ruang hidup nasional untuk menentukan kebijakan, sarana, dan sasaran perwujudan kepentingan dan juga tujuan nasional melalui pembangunan sehingga bangsa itu tetap eksis dalam arti ideologis, politis, ekonomi, dan sosial budaya. Nah, kemudian geostrategi Indonesia dirumuskan dalam wujud ketahanan nasional sehingga bisa dikatakan sebagai geostrategi. Geostrategi adalah ketahanan nasional itu sendiri. Nah, ketahanan nasional itu sendiri adalah suatu kondisi dinamik suatu bangsa yang bisa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan maupun gangguan yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Nah, kemudian geostrategi Indonesia adalah strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, sarana-sarana, dan mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Geostrategi Indonesia memberi arahan-arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan sejahtera. Nah, oleh karena itu, geostrategi Indonesia bukan merupakan geopolitik untuk kepentingan politik dan peran, tetapi untuk kepentingan kesejahteraan dan keamanan. Nah, kemudian ada juga tujuan geostrategi Indonesia, di mana tujuan geostrategi adalah untuk menunjang kepribadian tugas pokok pemerintah. Yang pertama, tegak hukum dan ketertiban. Yang kedua, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran. Yang ketiga, terselenggarakannya pertahanan dan keamanan. Yang keempat, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial. Yang kelima, adanya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu fungsi geostrategi Indonesia. Nah, geostrategi Indonesia mempunyai fungsi sebagai daya tangkal dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan. Geostrategi di Indonesia ditujukan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, eksistensi bangsa dan negara Indonesia dalam aspek yang pertama, aspek ketahanan pada aspek ideologi. Yang kedua, ketahanan pada aspek politik. Yang ketiga, ketahanan pada aspek ekonomi. Yang keempat, ketahanan aspek sosial budaya. Dan yang terakhir, ketahanan pada aspek pertahanan keamanan. Nah, kemudian sifat geostrategi Indonesia. Nah, untuk mewujudkan ketahanan nasional dilaksanakan dengan mengelola dan menyelenggarakan kesejahteraan dan keamanan sistem kehidupan nasional sebagai konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian pada awalnya perkembangan geostrategi Indonesia digagas oleh Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau yang biasa disingkat dengan SSKAD Bandung pada tahun 1962. Nah, isi konsepsinya yaitu pentingnya pengkajian terhadap perkembangan lingkungan strategi di kawasan Indonesia yang ditandai dengan meluasnya pengaruh komunis. Nah, sehingga pada saat itu geostrategi Indonesia dimaknai sebagai strategi untuk mempertahankan, mengembangkan, dan membangun kemampuan teritorial dan kemampuan gerilyawan untuk menghadapi ancaman komunis di Indonesia. Nah, pada tahun 1965, Lembaga Ketahanan Nasional mengembangkan konsep geostrategi Indonesia, yaitu untuk mengembangkan keuletan dan daya tahan kekuatan nasional untuk menghadapi dan menangkal ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan untuk bersifat internal maupun eksternal. Nah, kemudian sejak tahun 1972, Lembaga Ketahanan Nasional terus melakukan pengkajian tentang geostrategi Indonesia yang lebih sesuai dengan konstelasi Indonesia, sehingga geostrategi Indonesia dibatasi sebagai metode untuk mengembangkan potensi ketahanan nasional dengan pendekatan keamanan dan kesejahteraan
guna menjaga identitas, kelangsungan serta integrasi nasional agar tujuan nasional dapat tercapai. Nah, terhitung mulai tahun 1974, Geostrategi Indonesia ditegaskan wujudnya dalam bentuk rumusan ketahanan nasional sebagai kondisi, metode, dan doktrin untuk pembangunan nasional. Yang selanjutnya, Geostrategi Indonesia juga mempunyai fungsi sebagai daya tangkal. Nah, dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan, geostrategi di Indonesia ditujukan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Yang pertama, aspek ketahanan pada aspek ideologi, kemudian aspek politik, aspek ekonomi, dan sosial budaya. Ketahanan pada aspek pertahanan keamanan. Nah, selanjutnya sifat geostrategi Indonesia. Nah, untuk mewujudkan ketahanan nasional dilaksanakan dengan mengelola dan menyelenggarakan kesejahteraan dan keamanan, nah sistem hidup nasional. Sehingga konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan hidup berbangsa dan bernegara. Nah, sifat-sifat yang pertama manunggal. Nah, di mana manunggal dapat membangun ketahanan nasional, adanya kesatuan yang bersifat komprehensif integral. Kemudian yang kedua mawas ke dalam. Nah, mawas ke dalam ini ditujukan ke dalam diri bangsa dan negara sendiri karena bertujuan untuk mewujudkan hakikat dan sifat nasionalnya. Kemudian yang ketiga, kewibawaan. Nah, kewibawaan ini bertujuan untuk mewujudkan kewibawaan nasional dan harus diperhitungkan pihak lain. Kemudian yang keempat, berubah menurut waktu. Nah, berubah menurut waktu bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai situasi dan kondisi bangsa. Kemudian yang kelima, sifat membenarkan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan. Nah, dapat dipandang sebagai suatu alternatif lain dari konsepsi yang menggunakan adu kekuatan dan kekuasaan yang masih dianut oleh negara-negara maju lainnya. Kemudian yang keenam, percaya pada diri sendiri. Nah, percaya pada diri sendiri dikembangkan dan ditingkatkan berdasarkan sikap mental. Percaya pada diri sendiri. Suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat harus percaya dan yakin bahwa ia dapat mengurus rumah tangganya sendiri dan tidak tergantung pada bantuan lain. Nah, kemudian yang ketujuh, tidak tergantung pada pihak lain. Nah, dikembangkan atas kemampuan diri sendiri dengan memanfaatkan segenap aspek kehidupan nasional. Kemudian perkembangan kemampuan nasional diupayakan untuk tidak tergantung pada pihak lain. Nah, kemudian ada juga materi selanjutnya, perkembangan konsep geostrategi Indonesia. Nah, pada awalnya perkembangan geostrategi Indonesia digagas oleh Sekolah Staf dan Komando Angkatan. Pada tahun 1965, Lembaga Ketahanan Nasional mengembangkan konsep geostrategi Indonesia, yaitu untuk mengembangkan keuletan dan kenyataan kekuatan nasional untuk menghadapi dan menangkal ancaman. Sejak tahun 1972, perkembangan ketahanan nasional terus melakukan pengkajian tentang geostrategi Indonesia yang lebih sesuai dengan konstelasi Indonesia, sehingga geostrategi Indonesia dibatasi sebagai metode untuk mengembangkan potensi ketahanan nasional dengan pendekatan keamanan dan kesejahteraan guna menjaga identitas, kelangsungan, serta integrasi nasional agar tujuan nasional dapat tercapai. Nah, kemudian di sini juga terdapat komponen-komponen strategi Astragatra. Nah, komponen strategi Astragatra merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini. Nah, dengan dimanfaatkan dan menggunakan secara memadai segala komponen strategi tersebut. Nah, dapat dicapai peningkatan dan pengembangan kemampuan nasional. Yang pertama, Trigatra. Nah, komponen strategi Trigatra ialah Gatra geografi, sumber kekayaan alam, dan penduduk. Nah, di mana Trigatra merupakan kelompok gatra yang tangible atau bersifat kehidupan alamiah. Nah, kemudian Pancagatra. Nah, komponen strategi Pancagatra adalah gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, di mana Pancagatra merupakan kelompok gatra intangible atau bersifat kehidupan sosial. Nah, implementasi geostrategi Indonesia. Mengingat bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, maka tidak dapat disanggah lagi bahwa kebutuhan akan komunikasi dan informasi sangatlah penting. Nah, dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi yang memadai, bukan hanya bidang pertahanan dan keamanan saja yang akan mendapat keuntungan, akan tetapi
di semua bidang ketahanan nasional meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Nah, pertahanan dan keamanan. Teknologi informasi dan komunikasi yang ada sekarang ini mulai dari telepon, televisi hingga internet akan membuat peredaran informasi berjalan lebih cepat sehingga dapat menunjang ketahanan nasional. Sampai di situ materi yang dapat saya bawakan. Jika ada kata-kata yang salah itu datangi dari saya pribadi, jika ada kata-kata yang benar datangi dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.